Halo sobatku semuanya, kalian tahu tidak apa itu olahraga bela diri karate? Yuk simak video kami. Halo semuanya, baiklah di sini saya akan menjelaskan topik dari karate dan untuk organisasi. Nah, sebelumnya apa itu karate? Karate adalah salah satu cabang olahraga bela diri yang berasal dari Jepang. Selain melatih kekuatan fisik, karate juga mengajarkan kita kedisiplinan, konsentrasi dan juga pengendalian diri. Nah, di Indonesia karate bernaung di bawah FORKI, sedangkan di internasional karate bernaung di bawah WKF, yaitu World Karate Federation. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah karate. Karate berasal dari Okinawa, Jepang, dan mulai disistematisasi pada abad ke-17 sebagai perpaduan antara seni bela diri lokal dengan pengaruh Kempo dari Tiongkok, khususnya aliran Bangau Putih Fujian. Awalnya dikenal dengan sebutan Tote atau tinju Tiongkok. Namun, pada awal abad ke-20, Gichin Funakoshi mengganti namanya menjadi Karate Do yang berarti tangan kosong, agar lebih mudah diterima di Jepang daratan. Nama ini juga melambangkan jalan menuju penyempurnaan diri. Binan adalah karate yang terdiri dari serangkaian gerakan yang mencakup berbagai teknik dasar seperti yang pertama adalah blok, yaitu teknik memblokir serangan lawan seperti gedai, barai, atau blok bawah, dan jodan uke, blok atas. Yang kedua adalah pukulan, teknik memukul lawan, seperti jujunki atau pukulan lurus, dan kate uchi atau pukulan vertikal. Dan yang ketiga adalah tendangan. Tendangan, teknik menendang lawan seperti maigeri, yaitu tendangan depan. Binan ini mengakibatkan gerakan yang dinamis dan terkontrol dengan penekanan pada keseimbangan, timing, dan koordinasi tubuh. Kata ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan teknis dan mental praktisi karate. Di sini saya sebagai penyaksi 2 akan menjelaskan tentang tingkatan sabuk dalam karate. Yang pertama ada sabuk putih. Ini adalah tingkat pemula, melambangkan kesucian dan masih minim pengetahuan. Ibarat seperti tugas kosong, siap untuk belajar. Selanjutnya sabuk kuning. Ini adalah tingkat pertama yang bisa dicapai setelah sabuk putih. Artinya kita sudah mulai memahami dasar-dasar bela diri. Kemudian sabuk orange. Sabuk ini melambangkan pengetahuan yang semakin luas. Di tahap ini penguasaan teknik menjadi lebih penting. Selanjutnya sabuk hijau. Ini adalah tingkat perahlian di mana seorang siswa mulai mengembangkan keterampilan yang lebih tinggi. Setelah itu ada sabuk biru. Warna biru menggambarkan semangat yang luas, juga peningkatan kedisiplinan dan kemampuan mengontrol emosi. Lalu kita sampai pada sabuk coklat. Sabuk ini menandakan kematangan dalam latihan, sekaligus kesiapan untuk melangkah tingkat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada sabuk hitam. Ini adalah tingkat tertinggi. Sabuk hitam bukan hanya simbol penguasaan teknik, tetapi juga keteguhan, kedewasaan, serta tanggung jawab untuk mengajar dan memimpin generasi berikutnya. Jadi, setiap warna sabuk bukan sekedar hiasan, tetapi cerminan pelajaran panjang. Dari tidak tahu apa-apa hingga menjadi seorang yang berpengalaman dan siap membimbing orang lain. Saya menjelaskan 5 sub karate. Pertama, sanggup melihara kepribadian. Yang kedua, sanggup patuh pada peraturan. Yang ketiga, sanggup mempertinggi prestasi. Keempat, sanggup menjaga sopan santun. Dan yang kelima, sanggup menguasai diri. Perbedaan kata dan kumite dalam karate. Dalam karate ada 2 istilah utama yang sering dipakai, yaitu kata dan kumite. Yang pertama adalah kata, yaitu secara harfiah berarti bentuk atau pola gerakan. Isinya yaitu rangkaian jurus atau teknik yang sudah ditentukan, terdiri dari pukulan, tendangan, tangkisan, langkah, hingga kuda-kuda. Tujuannya yaitu untuk melatih teknik dasar secara sistematis, menjaga tradisi karena kata diwariskan dari generasi ke generasi. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan kedisiplinan, konsentrasi, dan koordinasi tubuh. Dalam kompetisi, atlet menampilkan kata dengan kekuatan, kecepatan, ritme, dan ekspresi atau kiai. Penilaian berdasarkan ketepatan teknik, keseimbangan, dan semangat. Sedangkan kumite yang artinya secara harfiah berarti tangan yang berpasangan, artinya yaitu pertarungan atau sparring. Isinya yaitu latihan atau pertandingan karate dengan lawan 1 lawan 1. Tujuannya untuk melatih
aplikasi teknik dalam situasi nyata, menguji kecepatan, strategi dan reaksi, mengembangkan sportivitas karena ada aturan keselamatan. Dalam kompetisi, atlet berhadapan untuk meraih poin dengan teknik sah, pukulan, tendangan, serangan yang mengenai target tertentu. Halo teman-teman, di sini saya sebagai pengguna akan menjelaskan beberapa manfaat karate dalam kesehatan tubuh. Yang pertama itu adalah meningkatkan kebugaran tubuh. Gerakan karate ini merupakan gerakan yang menang sehingga dapat membentuk daya tahan tubuh, otot, dan kebugaran kita. Yang kedua itu adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Seperti yang kita ketahui, gerakan karate ini merupakan gerakan radial baik sehingga dapat meningkatkan kapasitas kesehatan jantung dan paru-paru. Yang ketiga itu membakar kalori dan mengontrolkan berat badan. Gerakan karate ini merupakan gerakan yang banyak gerakannya sehingga memungkinkan untuk mengurangi berat badan. Yang keempat itu adalah meningkatkan kesehatan tulang dan persendian. Yang kelima itu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Karate ini bukan hanya untuk meningkatkan kesehatan fisik, bisa saja meningkatkan kepercayaan diri dan membentuk kesehatan mental. Yang keenam itu adalah meningkatkan kelincahan atau refleks. Dan yang ketujuh yaitu yang terakhir adalah meningkatkan keseimbangan ataupun konsentrasi. Terima kasih. Nah, sobatku, di sini saya, dokter dari kelompok 3, akan menjelaskan mengenai cedera yang sering terjadi dalam olahraga karate. Dalam aktivitas fisik yang intens seperti karate, cedera bisa dialami baik oleh pemula maupun atlet berpengalaman. Jenis cedera yang umum terjadi antara lain memar akibat benturan, terkilir pada pergelangan kaki atau tangan, otot tertarik karena pemanasan yang kurang, serta keseleo pada sendi akibat gerakan yang salah atau kontak keras saat sparring. Walaupun sebagian besar tergolong ringan, cedera-cedera ini tetap harus diperhatikan karena bila diabaikan dapat mengganggu proses latihan dan bahkan menimbulkan masalah jangka panjang. Oleh sebab itu, penting bagi setiap karateka untuk mengenali jenis-jenis cedera ini agar bisa melakukan langkah pencegahan dan penanganan yang tepat. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegahnya. Untuk mencegah cedera dalam karate, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, lakukan pemanasan dan peregangan dengan baik agar otot dan sendi lebih siap menghadapi latihan. Kedua, gunakan selalu perlengkapan pelindung seperti pelindung mulut, tulang kering, dan headgear untuk mengurangi risiko benturan. Ketiga, pastikan setiap gerakan dilakukan dengan teknik yang benar, karena kesalahan kecil bisa menyebabkan cedera serius. Dan yang terakhir, jangan abaikan istirahat. Tubuh yang bugar akan jauh lebih kuat dan tahan terhadap cedera. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kita bisa berlatih karate dengan aman dan tetap bersemangat.